Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 881, kamu salah. Setelah Yamada Su selesai berbicara, James Zhao menggelengkan kepalanya dengan cepat. Bukan, kamu salah paham. Bukan kamu yang membayar 600 miliar rupiah kepadaku, tetapi perusahaanku yang akan membayar 600 miliar rupiah kepada kamu. Yamada Su tertegun, apa katamu? James Zhao menekankan sekali lagi, karena kesalahan perusahaan kami, sehingga kami memutuskan kontrak dengan kamu. Jadi perusahaan memutuskan untuk memberikan kamu kompensasi sebesar 600 miliar rupiah. Kami hanya mampu memberi segini saja, aku harap kamu tidak merasa terlalu kecil. Yamada Su benar-benar bingung. Tadi ketika dia keluar, sikap James Zhao tidak seperti ini. Ketika dia keluar pada sebelumnya, dia masih meminta Yamada Su untuk membayar setidaknya 2 triliun rupiah dan keluar dari industri hiburan atau membayar 16 triliun rupiah. Lalu ketika dia kembali pada saat ini, perubahan perilaku James Zhao benar-benar membuat Yamada Su kebingungan. James, apa maksudmu? James Zhao tersenyum dan berkata, Yamada, kamu benar-benar menyembunyikannya dengan baik. Kamu memiliki begitu banyak koneksi di dunia dan kenal dengan Monica Lei, Samuel Duan dan bahkan Harley Zhou membantu kamu, serta Stefan Ma adalah bawahanmu. Jika kamu memiliki jaringan seluas ini, mengapa kamu masih berpura-pura menjadi orang menyedihkan di depanku? Kak Yamada, aku mohon padamu, 600 miliar rupiah ini adalah semua hartaku. Setelah Anda mengambil uangnya, tolong lepaskan aku ya. Yamada Su mengerutkan kening dan tidak mengerti apa yang dikatakan James Zhao. Apa itu Harley Zhou dan Stefan Ma? Apa yang sedang kamu bicarakan? James Zhao tersenyum tak berdaya karena mengira Yamada Su sedang berpura-pura bodoh. Sudahlah, bagaimanapun juga kita adalah rekan kerja. Kita tidak perlu menjalani prosedur kontrak apapun lagi. Aku akan meminta divisi keuangan untuk mentransfer uang langsung ke rekening kamu sebesar 600 miliar rupiah. Setelah selesai berbicara, James Zhao langsung menelepon divisi keuangan untuk mentransfer uang. Di depan semua orang, 600 miliar rupiah ditransfer secara langsung. Yamada Su merasa konyol ketika mendapatkan uangnya, karena dia tidak tahu mengapa perubahan dramatis seperti itu terjadi. James, sebenarnya kamu ditakuti oleh siapa? James Zhao sendiri juga merupakan seorang pria yang telah mengalami banyak pertempuran dan sekarang menjadi direktur sebuah perusahaan entertainment dan memiliki status yang bagus. Akan tetapi mengapa dia bisa takut seperti ini? Sudut bibir James Zhao berkedut dan berkata kepada Yamada Su. Kamu jangan berpura-pura lagi. Dulu kamu mengatakan bahwa pacar kamu itu baik, aku pikir itu hanya sekadar mencari sensasi saja. Aku tidak menyangka bahwa dia benar-benar seorang tokoh penting. Selamat Yamada karena kamu sudah memiliki kekasih yang sehebat itu. Bila kedepannya kamu sukses, jangan lupakan aku. Yamada Su mengerutkan keningnya. Kekasih. Jangan-jangan, Thomas Kin. Masalah Yamada Su pun terselesaikan dengan lancar karena di belakangnya terdapat tokoh-tokoh besar seperti Stefan Ma dan Harley Zhou. Tentu saja James Zhao tak lagi berani bertindak gegabah. Dia hanya berharap Yamada Su jangan membalas dendamnya saja. Awalnya Yamada Su ingin mengucapkan terima kasih kepada Thomas Kin dengan mengajaknya makan bersama. Namun karena Yamada Su baru saja memutus kontrak, ditambah perkenalan yang dilakukan oleh Harley Zhou dan Stefan Ma, banyak agensi ingin menandatangani Yamada Su. Dia ini adalah Ratu Surga, siapa yang tidak ingin menandatangani Yamada Su? Lalu setelah itu, Yamada Su menemukan sebuah berita di Weibo. Liu Wang yang menjabat sebagai kepala universitas dari Republic Hospital, berlutut dan meminta maaf kepada Yamada Su dalam video tersebut. Setelah ditekan, seorang lelaki tua dengan jas putih,
berdiri di depan kamera dan berkata dengan wajah pucat. Aku adalah kepala universitas dari Republic Hospital. Pertama-tama, aku ingin meminta maaf kepada publik dan Nona Yamanda Su. Pada bulan lalu, aku secara pribadi menerima uang transfer sebesar 10 miliar rupiah dari Direktur Star Entertainment James Zhao yang meminta aku untuk membuat bukti palsu bahwa Yamanda Su menjalani operasi plastik. Ini adalah tangkapan layar dari bukti transfer tersebut. Setelah berbicara, Liu Wang mengeluarkan ponselnya dan mengarahkannya ke kamera, lalu terlihat dengan jelas catatan transfer di dalamnya. Bukti ini adalah bukti bahwa aku memalsukan operasi plastik Nona Yamanda Su. Liu Wang juga mengeluarkan beberapa laporan laboratorium serta riwayat obrolan dengan para dokter lainnya yang dia mintai untuk melakukannya juga. Setelah berbicara, Liu Wang langsung berlutut di tanah dan berkata, "Aku minta maaf kepada Yamanda Su dan akan mengundurkan diri dari posisi kepala universitas mulai hari ini." Videonya berakhir di sini. Yamanda Su benar-benar terkejut, dia tidak menyangka Liu Wang akan berlutut dan meminta maaf padanya. Padahal dia adalah seorang kepala universitas. Tak perlu ditanyakan, ini pasti dilakukan oleh Thomas Qin. Meskipun Liu Wang Limin sangat hebat, akan tetapi dia hanyalah kepala universitas dari rumah sakit swasta. Sedangkan Thomas Qin adalah dokter Qin yang terkenal dalam dunia medis. Jika Thomas Qin ingin membersihkan Wang Limin, tentu saja itu tidak masalah. Yamanda Su tiba-tiba merasa sangat enak bila dimanja. Thomas Qin tidak mengatakan apa-apa, tetapi membantunya menyelesaikan segalanya. Apakah seperti itu rasanya memiliki kekasih? Apakah hubungan dengan Thomas Qin sudah semakin dekat? Di Republic Hospital, setelah merekam video, Liu Wang dengan ekspresi yang sangat buruk, memandang Thomas Qin dengan ekspresi pahit di wajahnya. "Dokter Qin, apakah aku sudah boleh berdiri?" Thomas Qin mengangguk. Liu Wang sudah diberikan pelajaran yang cukup berat dari Thomas Qin. Bahkan jika dia tidak bekerja sama, dia pasti akan dipukuli. Sebenarnya Republic Hospital sendiri cukup bagus dan telah melakukan banyak kegiatan amal dan sponsor, tetapi Liu Wang hanyalah seorang lelaki tua yang tergoda dalam beberapa saat. Setelah selesai memberi pelajaran kepada Liu Wang, Thomas Qin hendak pergi. Saat dia hendak keluar, dia tiba-tiba melihat sosok yang dikenalnya. Angelin Wang. Pada saat ini, Angelin Wang mendorong ranjang rumah sakit dengan terburu-buru, hingga dia bahkan tidak melihat Thomas Qin. Ada seorang lelaki tua terbaring di ranjang rumah sakit, yang merupakan ayah dari Angelin Wang. Thomas Qin bergegas maju untuk membantu. "Angelin, ada apa?" Ketika Angelin Wang mendongak dan melihat Thomas Qin, dia berkata dengan tergesa-gesa, "Kak Thomas, kaki ayahku terluka." Thomas Qin buru-buru mengangkat selimut untuk melihatnya. Lalu setelah diperiksa dengan cermat, itu bukanlah masalah besar, itu hanya patah tulang biasa. "Jangan khawatir, ini hanya patah tulang biasa. Rumah sakit juga bisa menangani hal-hal sepele seperti patah tulang dan hasilnya tidak jauh berbeda dengan hasil yang ditangani oleh Thomas Qin. Hanya saja bantuan Thomas Qin untuk meresepkan obat akan membuat lukanya membaik lebih cepat." "Apa yang terjadi pada Paman Wang?" Tadi karena Angelin Wang sedang panik, sehingga dia tidak punya waktu untuk memberi tahu Thomas Qin. Setelah mendorong ayahnya masuk ke ruang gawat darurat, dia pun menjelaskannya kepada Thomas Qin. "Rumah kami dirobohkan, tetapi uang yang diberikan terlalu sedikit. Orang-orang tidak setuju dengan pembongkaran tersebut, akan tetapi pengembang memaksa untuk membongkarnya. Lalu sebuah balok jatuh dari atap dan mengenai kaki ayahku." Thomas Qin mengerutkan kening. "Pengembang yang mana?" Angelin Wang berkata nama perusahaan itu adalah Medium Legal Property, sebuah perusahaan kecil yang mengkhususkan diri pada relokasi rumah. Thomas Qin mengangguk. "Baik, aku sudah mengerti, nanti aku akan berbicara dengan mereka." Setelah itu, Thomas Qin menelepon Weston Meng dan mengetahui lokasi Medium Legal Property serta membawa beberapa orang. Dalam perjalanan,
Hanson Long mengantar Thomas Qin bersama kedua anak buahnya. Tuan Qin, aku tahu mengenai medium legal property. Bos mereka adalah Lego Sun yang dulunya bekerja sebagai mandor kecil. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.